Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Begitu kamu udah kena serangan, kamu tidur, kan berarti berat badan tuh nggak neken diskus kan, agak kelonggar, dia masuk lagi Franky, itu loh yang bikin dia hilang. Nah waktu dia ketekan, sarafnya bengkak, itu yang bikin dia sakit berapa lama itu loh. Artinya saya nggak boleh banyak duduk nih dok ya? Iya. Harus banyak olahraga dok, supaya dia bisa ketarik-tarik. Iya. Kalau bisa kamu ditarik Franky. Serius bener kali dok ya? Saya tarik. Nggak, saya benar loh. Itu saya kadang-kadang kan ini. Di alat yang buat bodybuilder yang di rumahan tuh dok kan. Ada tempat yang buat kita tarik-tarik gitu. Pada saat saya tarik-tarik dengan beban yang sangat berat di situ. Kan mau nggak mau ini teregang. Oke, hari ini kita pakai studio dadakan nih dok. Ya, jadi bagus lah, refreshing. Ya, tapi studio dadakannya tuh gara-gara satu masalah dok. Kenapa tuh? Jadi masalahnya tuh kemarin gini. Ini cerita mengenai pribadi saya, kebetulan menimpa saya. Ya. Jadi kemarin pagi itu sekitar pukul 6, seperti biasa saya bangun pagi nih dok. Ya. Bangun pagi, terus karena saya kangen sama si Miko, saya mau ajak jalan-jalan si Miko. Saya buka kandangnya, saya pasangin listnya, tali buat leher gitu kan. Pada waktu saya buka kandang, itu si Mola ngikut-ngikut, pengen diajak. Akhirnya kayaknya saya ada satu salah posisi, sakit dia punya belakang saya, tapi saya pikir cuman sebentar, pinggang. Terus saya paksain dok, ajak si Miko jalan terus sampai ke pintu gerbang, ya nggak jauh sih, sekitar 20 meteran ya, 15 meteran, itu nggak ketahanan lagi dah, saya nggak kuat, sakitnya bukan main. Akhirnya dok, saya sempat jatuh, saya panggil Pamela dan sebagainya itu supaya bantuin saya karena sudah nggak kuat, karena si Miko ini posisi masih saya pegang. Nah pada waktu itu, tapi nggak ngegubrak ya? Nah kebetulan ada pagar buat jagain si Miko, kan suka nakal. Kalau nggak dikasih pagar, dia suka gigit-gigit bunga-bunga saya tuh dok. Yeah. Saya kan suka dengan bunga-bunga. Nah, di halaman situ. Jadi pagarnya itu cukup tinggi karena buat jagain Miko, 1,5 meter lah ya. Saya pegang sampai nggak kuatnya lagi karena sakit luar biasa. Itu saya pingsan kayaknya dok. Pingsan jatuh. Bukan pingsan kali, gelap. Ya, entah itu gelap apa, pokoknya istilahnya begitu saya buka mata, itu posisinya udah di tanah. Gitu kan. Jadi kejadian itu namanya merosot, bukan jatuh Franky, merosot. Iya, lebih tepatnya merosot ya. Karena nggak digubrak. Karena saya tarik itu untung ada pegangan dok. Ya. Memang saya selalu beruntung sih dok. orang Jawa dok, tinggal di Jawa, di Indonesia apa untung ini begitu tuh. Dan kebetulan akhirnya ternyata kata si Pamela tuh si Miko begitu setianya dia nungguin samping saya gitu kan. Saya minta di saat itu saya pikir ini cuman kesleo biasa nih dok. Kesleo biasa. Yang sakit di sebelah mana? Saat itu saya masih cuman ngerasain sakit di daerah punggung belakang, dekat pinggang, dekat tulang ekor. Tulang ekor di belakang. Yang belakang ya. Nah, jadi saya ngerasa sakit di situ, sakit luar biasa. Menjalar ke paha nggak? Ke pantat atau ke paha? Saat itu belum terlalu berasa apanya, tapi yang jelas saya udah nggak bisa ngegerakin apa-apa. Iya. Waduh, tuh dok, keringat dingin bukan main dah. Lebih sakit dari putus cinta ya? Karena saya nggak pernah ngerasain putus cinta, jadi nggak ada pembandingnya dok. Mungkin nanti kalau yang pernah ngerasain itu bisa dibandingin tuh dok. Nah, jadi itu kemudian saya pikir ini cuman sakit biasa. Minta tolong deh pakai obat. Ya. Kebetulan saya suka tuh dengan satu krim gel
Yang buat saya kalau buat olahraga tuh saya gosokin dulu supaya badan hangat-hangat kan. Iya. Gosokin. Nggak mempan juga, Dok. Iya. Saya udah siapin. Saya bilang kamar bawah siapin deh. Karena saya nggak sanggup ke kamar saya yang di atas. Udah siapin, masih juga. Nah digotong, istilahnya apa Dok? Dipapah ya? Kalau kayak gitu ya? Dipapah, masuk ke dalam, udah nggak kuat lagi. Itu lama nggak sih? Dari sejak gelap itu sampai ditemukan? Lumayan Dok, bangsanya sekitar 10 menit aja mah ada saya teriak-teriak tuh. Ya. Terus naik, saya pikir kebetulan karena kamar mandi di bawah lagi dibetulin, udah ke kamar saya di atas aja lah, nanti kalau saya mau kencing segala macam susah tuh. Ke atas, sampai atas, saya bilang. Sendiri ke atas? Enggak, dipapah sama si Pamela. Sama Isya juga. Jadi di papa 2 orang naik ke atas ke kamar, udahlah saya bilang panggil tukang urut. Ya. Karena dulu Dok, pada waktu masih ada pijet tuina dari dari orang-orang RSC itu saya selalu kalau misalkan ada kesulitan dengan sakit-sakit gitu dipijitin. Memang waktu dipijitin sakit bukan main, tapi itu sembuh. Ini saya panggil dipijitin, orangnya sih saya liatin memang biasa mijit Dok, biasa mijit. Tapi kok nggak sembuh-sembuh. Makanya dokter kemarin saya telepon. Emergency call Dok. Emergency call. Minta pendapat dokternya. Karena otak saya udah mulai berpikir nih. Kayaknya kalau stroke nggak mungkin. Ya kan? Kemungkinan besar saya curiga dengan HNP saya. Gitu kan. Nah cuman biasanya dipijit hilang. Ini kok nggak hilang-hilang. Tahu nggak Dok? Apa? Itu ya. Nah, dokter tahu kan ARS Dok? Ya. Keringat saya lebih dingin daripada ARS. Bener, dingin banget itu. Saya juga nggak tahu. Emang orang tuh bisa ya? Bisa keluarin air dingin Dok ya? Iya, karena saking dia kesakitannya itu bisa keluar keringat. Tapi dingin banget. Yang bisa produksi dingin tuh dari mana sih Dok ya? Saraf kita bisa memproduksi dingin. Saya baru tahu, berarti kita nggak perlu punya lemari es Dok. Orang dipres aja keringat dinginnya diminum. Gitu. Nah akhirnya saya bawa, karena dokternya bilang, disuruh pakai apa Dok? Obat ibuprofen. Itu anti-analgetik, anti sakit. Saya minum. Saya bilang ibuprofen ya, jangan bapak profen ya. Kalau ibuprofen tuh baik, kalau bapak profen nggak jelas. Saya minum 1, masih belum merasa, saya minum 2. Iya. Saya pikir minum 2 supaya lebih cepat nahan sakitnya kan. Nggak ketahanan juga ya. Begitu nggak ketahanan, dokter jadi teleponin sama Pamela kan ya. Akhirnya suruh saya ke rumah sakit. Iya. Karena pikirannya apa? Karena itu ada satu yang Pamela ngomong, kakinya dingin. Loh, saya bilang kalau kakinya dingin itu masalahnya pembuluh darah. Nah kalau pembuluh darah itu bahaya. Kalau situ ada pembuluh darah yang ketekan, sampai di situ darah nggak masuk itu bisa bahaya. Makanya hanya bisa tahu kalau ke rumah sakit. Nah, gitu. Makanya waktu itu ditanya, boleh nggak ke tempat urut? Saya bilang jangan, yang begituan mau urusan dokter. Kita mesti bisa membedakan mana urusan dokter, mana urusan ini. Kalau setuju. Rumah sakit. Ya, karena kan gini, sebagai awam ya, kita berpikir ini kerjaan tukang urut, kesleo salah urat gitu kan. Akhirnya saya ke rumah sakit, saya minta dianterin ke Karolus. Ya. Nah, saya apresiasi nih dengan Karolus nih. Mau ucapin terima kasih dulu nih. Pertama kepada Satpam yang baik hati itu namanya Maulana. Saya ngeliat di sininya sih Dok. Padahal itu belum tentu namanya loh Frankie. Bahaya tuh. Dia punya Gada Pratama, itu harusnya dia pakai nama aslinya. Asli ya? Nah, harusnya. Nah, dilayanin Dok. Minta disediain itu kursi roda karena saya udah nggak bisa jalan lagi kan. Udah nggak bisa jalan, keringat dingin terus-terusan. Dipanggilin sama susternya. Kebetulan susternya, tempat suster awal penerimanya kosong. Tapi nggak lama itu. Keluarlah suster Maria Goretti. Tensi saya. Kemudian ditanya macam-macam. Biasa Dok. Apa? Untuk pendahuluan awal tuh. Keluhannya apa? Yang kaget sih saya punya tensi. Nggak biasa-biasanya. Tensi saya tuh sampai 160-100. Wah. Berarti dapat bonus tuh Frankie.
Iya Biasanya sih, berapa? biasa sih saya malah rendah kan 110 gitu kan 100 gitu. Itu 100. karena sakit, Franky. Nah, Sakit itu bisa ningkatkan tensi. ya begitu. Terus dibawa masuk ke dalam, ditidurin, mulai ditangani sama suster yang lain. Nah, terima kasih juga nih buat suster tadi, Bu Suster Maria Goretti yang sudah terima saya pertama. Terus suster kedua adalah Suster Uli Simarmata. Yang ini saya tanya, Dok. Karena dari namanya Uli, saya suka dengan nama Uli karena saya ada makanan yang saya suka, Dok. Tahu kan, Dok? Tahu. Tape uli, gitu kan. Nah, Uli ini karena dari namanya saya tahu dia orang Batak. Ya. Katanya boru apa, dia bilang boru Simarmata. Nah, terus datang lagi rekanan dari orang Batak kedua, dokternya Victoria Goretti Simarmata kalau nggak salah. Periksa gini, tanya gini, oh nanti kalau gitu kita ini aja, kita ronsen. Karena kelamaan saya ngobrol sama dokter Jaya, otak saya langsung berpikir secara kedokteran. Oh, jangan-jangan mau tahu ada yang retak nggak? Iya. Gitu kan, karena sakit retak bisa aja, Dok ya. Iya. Ya udah di ronsen. Panggul apa apanya? Pelvis? Pelvis itu panggul. Pelvis ya. Pelvis itu ngadep kanan kiri, terus kemudian dari atas disorot. Udah habis itu nggak lama, terus kemudian ditangani lagi, itu sama saudara Aris yang bagian radiologinya. Terima kasih nih saudara Aris juga ya. Itu semua berjalan dengan cukup cepat, ya, cukup cepat dalam arti memang saya ada nunggu sedikit karena itu namanya EGD, sibuknya luar biasa, Dok. Iya, Pak. Itu dokternya ada berapa di situ? Banyak. Oh iya. Banyak itu dokternya. Gitu. Mungkin kalau saya perhatikan lebih dari 5. Dia punya bedside-nya itu nomornya ada 16, saya perhatikan ya. Tapi itu dia punya dokternya lebih dari 5. Mulai lebih dari sekitar 8 mungkin ada ya. Kalau nggak salah ya, karena saya lihatin yang pakai baju dokter kan beda sama perawat, Dok ya. Nah, akhirnya setelah ronsen keluar, tapi ada satu yang saya kelupaan cerita tadi, Dok. Apa? Karena saya pikir saya nanti ketemu dokter Jayanya nanti bakal diformalin, saya minum obat obat andalan saya, Dok. Tahu, Dok, apa? Iya. Air dari Sendang Sono. Saya pikir udahlah, ini last minute nih, Dok. Kalau dikasih sembuh sama Tuhan ya sembuh, kalau enggak ya sudah. Lalu dibawa tuh ya? Saya minta dibawa kemarin. Tiba-tiba saya minum, ya waktu sampai rumah sakit udah mulai nggak terlalu sakit situ sebenarnya. Saya ya ada 2 kemungkinan. Pertama ibuprofennya bekerja, kedua si obat dari Sendang Sononya tadi itu bekerja lebih hebat, gitu kan. Nah terus setelah itu, setelah saya didiagnosa tidak ada keretakan segala macam di tulang-tulang saya, dia bilang ini kemungkinan HNP-nya. Ya. HNP, terus kemudian di sini disebutin enggak. Cuman di sini agak lumayan nggak berasa lagi sakitnya karena tadi saya bilang mungkin ibuprofennya bekerja. Ya udah, saya cukup boleh pulang katanya. Iya. Ini hebatnya nih, Dok, IGD ini, Dok. Di tempat lain, pengalaman saya tahun kemarin dari hasil IGD kebanyakan disuruh nginep. Ya. Dirawat. Ini Carolus nih menolak pasien. Iya, menolak dalam arti bukan menolak dengan tidak baik. Karena memang nggak perlu lagi. Dia bilang ini bisa dirawat di rumah kok. Ya. Dan sekarang hari ini 24 jam dari kemarin nih, Dok, saya udah podcast lagi sama dokter. Gitu kan. Nah, sekarang saya mau nanya, sakitnya itu kan tadinya di pinggang belakang nih. Terus menjalar nggak ke paha atau ke pantat, atau ke betis? Nah, itu. Sampai rumah sakit, mulai, Dok, berasa macam-macam. Kok kaki kiri saya mulai dari paha ke bawah sampai ke betis? Apa sampai paha ke doang? tulang, sampai ke ujung jari, Dok. Oh, itu iya. kebas. Nggak berasa, dicubitin nggak berasa apa nggak berasa. Nah, kebas, Dok. Nggak berasa. Jadi kalau dicubitin juga rasanya kayak diapain ya, nggak rasa kali ya. Iya, jadi ada 2, Franky. Itu saraf sensoris yang kena. Saraf perasa.
Mula-mula rasa sakit yang keluar, tapi begitu sakitnya berkurang, itu yang kesisa kebas. Tapi kaki kiri kanan saya enggak, Dok. Iya, justru itulah HNP. Oh, kanan kiri HNP beda itu ya. selalu murah di belakang, biasanya menjalar ke pantat, ke paha, terus ke betis, ke kaki ke bawah. Saya ingat Satu sisi. Tapi tangan nggak apa-apa kan? aman. Ya udah, berarti memang di daerah pinggang. Nah, jadi Dok, yang lucunya apa? Karena dokter J selalu bilang, kalau darah nggak sampai ke situ tuh biru. Saya liatin kaki saya, ujung jarinya pada biru semua, Dok. Ya itulah salah satu alasan kenapa saya bilang harus ke rumah sakit. Karena kakinya udah dingin. Awalnya dingin, Frankie. Lama-lama jadi biru. Kalau biru, kalau pembuluh darahnya yang kena, ya bahaya itu. Birunya bukan birunya Jepang nih, Dok ya. Ya. Nah, jadi makanya saya bilang, ini Dok, udah Dok, yuk kita podcast kasih tahu bahwa nggak semua ke tukang urut, Dok ya. Nah, yang lucunya lagi, Dok, apa? Sampai rumah ngerasa sok jagoan saya nih, Dok. Turunlah di karpot. Saya ngerasa kan udah sehat, Dok. Orang udah nggak terlalu sakit lagi. Memang masih ada rasa sakit, tapi nggak sesakit yang tadi saya bilang sampai keluar keringat dingin. Saya pikir ya udah bakal mati deh nih. Nggak tahan banget sakitnya. Bukan main itu. Naik tangga kan itu kan ada dari karpot sampai ke teras tuh ada tangga berapa step lah, 5 step gitu ya. Apa yang terjadi, Dok? Jatuh. Kaki kiri saya nggak punya tenaga, tahu-tahu. Lemes Aja tuh. Jadi kaki kanan ngelangkah, begitu kaki kiri ngelangkah naik, jatuh, gubrak aja. Gubrak. Pada teriak lah tuh cewek-cewek semua tuh. Rika, Isya, Pamela. Karena saya kan memang paling ganteng sendiri di rumah, Dok. Semua isinya rumah saya perempuan. Nggak ada laki-lakinya, nggak ada saingan, Dok. Nah, jadi di bawah sampai ke atas, saya minta naik ke atas aja deh ke kamar. Sampai kamar, saya baru sadar. Ini efeknya gila juga ya, sampai kaki nggak punya tenaga yang kiri ini, Dok. Tapi saya pikir-pikir lagi. Ya itu berarti motoriknya kena, Frankie. Nah, Tadi sensoris, sakit. Sekarang motoriknya juga kena. komplit set ya, Dok ya. Ya. Tapi ya begitulah. Saya pikir ini pasti ya kalau saya masih bisa gerakin dan saya lawan masih bisa ada sembuh lah, Dok ya. Nah, bandelnya saya apa? Ini makanya nih studio ini, Dok, kira-kira dari kamar ya kira-kira sekitar 10 meteran kan. Itu udah pada takut. Begitu nggak ada orang, saya jalan sendiri deh, Dok. Nyampe. Megang sana, megang sini, megang sana, megang sini. Melipir-melipir kalau bahasa Jermannya, Dok. Gitu. Nah, itu, Dok. Jadi akhirnya saya catat ini 3 jam 10 menit saya berada di Carolus IGD. Yang satu lagi yang saya perhatikan bahwa di dalam IGD tersebut bagusnya nih, Dok ya. Dia nggak perhatiin dulu orang itu begitu datang administrasi dulu, enggak. Semua, bukan cuma saya. Ya. Saya datang ditanganin sama satpam, sama suster, sampai ke dokter. Itu administrasi boleh dibilang sih bisa paralel, bisa belakangan. Nggak lama lagi ada kayaknya dari aparat di seberang saya jatuh, naik motor gitu ya. Sama, kayaknya juga dilayanin dulu cepet kayaknya, Dok ya. Nggak lama lagi datang sebelah kiri saya, anak kecil ketabrak mobil, masuk dulu, baru dia teriak-teriak. Ini administrasi udah diurus belum? Bukan yang teriak, bukan suster ya, si bapak-bapak orang tuanya gitu kan. Yang ngurus administrasi, tapi itu udah ditanganin sama dokter. Sementara kalau di tempat lain, saya nggak yakin seperti itu sih. Ya nggak tahu ya, artinya saya cuma ngelihat apa yang saya lihat kemarin. Terus ditanganin dulu. Ya, tahu nggak? Itu apaan lagi? Yang dilakukan itu apa itu? Emergency, Dok. Emergency kan? Pelayanan emergency. Iya, tapi bukan itu. Itu ada sesuatu yang asalnya dari kitab suci, Frankie. Apaan, Dok? Good Samaritan Law. Oh. Pernah dengar nggak? Good Samaritan Law. Jadi ceritanya di salah satu, ya saya bukan pendeta, jadi nggak tahu pasal berapa. Baru saya mau serius ngedengerin, karena saya termasuk orang yang nggak suka baca kitab suci. Tapi ceritanya kita tahu. Jadi ceritanya ada seorang kan kalau di dalam masyarakat Yahudi, jadi di masyarakat Yahudi kan mereka ada kelas-kelasnya. Orang Yahudi itu kelas paling atas, kelas paria yang paling rendah itu adalah orang Samaria.
Samaria itu Samaria. Nah, orang Samaria sama orang itu nggak boleh saling kontak, ngobrol aja nggak boleh. Saling bantu-bantu nggak boleh. Jadi itu terlarang secara hukum. Pada waktu itu ada seorang Yahudi dipukulin orang, dilempar di pinggir jalan. Oh. Terus datang orang Yahudi, pendeta, dilihat ada itu, nyingkir. Biasa kayak kita lah. Kalau udah gitu kita nggak mau ikut urusan kan, nyingkir. Semua nyingkir. Orang Yahudi itu gak ada yang bantu dia. Nah, terus ada orang Samaria nih. Samaria itu kelasnya rendah, tapi bukan berarti mereka nggak punya duit, Frankie. Tapi memang paria dari segi strata masyarakat. Dia itu pedagang. Itu hukuman dari masyarakat aja deh, Dok. Iya, dia pedagang lagi jalan-jalan, dia banyak duit lah. Jangan-jangan dia lihat ada orang Yahudi. Sebenarnya dia nggak boleh nolong, Frankie. Sebenarnya nggak boleh nolong. Karena kenapa? Dia itu adalah orang yang terlarang untuk dia berhubungan. Tapi karena orang ini merasa dalam kondisi sengsara, nggak bisa bangun, jadi kondisi kayak kamu gitu lah, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia datang, dipapah, dibawa ke keledainya, dibawa ke satu penginapan dekat situ. Dia bilang, orang ini saya temukan di jalan, tolong diobati, segala macam nanti biaya pengobatan saya bayar. Nih saya kasih uang. Kalau nanti masih kurang, nanti setelah saya balik dari dagang, saya akan bayar sisanya. Nah, seperti itu. Nah, secara hukum Yahudi, dia melanggar hukum. Kenapa? Karena hukumnya adalah dia nggak boleh megang orang Yahudi. Dia megang gitu. Nah, itu disebut orang Samaria yang baik. Good Samaritan. Nah, hukum itu bahwa seorang walaupun kita beda kasta, kita menolong dia itu lebih dahulu, itu namanya Good Samaritan Law. Di dalam hukum kesehatan, itu diakui di seluruh dunia, Frankie. Jadi kalau seorang dokter, kan gini, aturan rumah sakit adalah begitu datang administrasi, bayar uang muka. Aturan rumah sakit tuh, umum. Habis begitu baru ditangani. Ini kemarin nggak ada? Iya itu makanya saya ngomong gini, yang dilakukan itu adalah Good Samaritan Law. Pada saat ada orang itu, dia itu memerlukan bantuan segera, emergency, dia ditolong dulu. Urusan itu belakangan. Nah, walaupun itu melanggar aturan rumah sakit dalam tanda petik ya. Nah, semua dokter diajari itu. Tapi kalau misalnya kamu bilang rumah sakit ada nggak melakukan itu dokternya salah. Karena tidak melakukan Good Samaritan Law, gitu loh. Itu urusan si dokter yang salah tadi. Dan itu bukan lagi urusan agama Kristen, karena itu ada di agama itu. Semua agama, semua dokter harus melakukan itu. Jadi, in case gini ya, saya dokter baru lulus, saya nggak punya apa-apa. Ada orang ketabrak di pinggir jalan. Sebagai dokter, saya nggak punya izin praktek. Karena saya cuma dokter lagi jalan di jalan. Ada orang itu, saya tolong, saya lakukan sesuatu. Saya nggak bisa dihukum. Karena saya melakukan itu karena melakukan Good Samaritan Law. Nah, ada satu kasus, Frankie. Kasus yang memang betul-betul menunjukkan itu. Jadi ceritanya ini dokter bedah, perempuan. Di Amerika nih, dokter bedah udah lulus dokter bedah, tapi belum punya izin praktek. Belum punya izin praktek. Kejadian nih, Dok ya? Kejadian. Lagi jalan, tiba-tiba ada orang ketabrak. Disamperin. Dia sebagai dokter dia periksa. Loh, perutnya keras kayak papan. Tegang. Dia tahu, wah ini liver limpanya kena nih. Secara kedokteran, dia harus dioperasi segera. Kalau dikirim ke rumah sakit, mati dia. Dan dia nggak bisa praktek, karena dia nggak ini. Dia nggak punya apa-apa. Dia cuma punya cutter, Frankie. Cutter buat kertas? Iya. Terus karena kalau nggak ditolong mati nih orang. Dia langsung turun, digeser ke bawah, dia buka perutnya, dia lihat limpahnya pecah. Dia ikat pembuluh darah ke limpa, limpahnya dikeluarin, kemudian ditutup sama dia, dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit ditolongi oleh dokter. Ditolong, dioperasi. Selamat. Terus dokter rumah sakit bilang, saya bersyukur pada dokter itu karena kalau dia nggak ikat, nggak buka di pinggir jalan itu, nggak diikat pembuluh darah, mati dia. Lewat ya? Karena itu darahnya literan. Dan pada waktu itu kemudian keluarga pasien menggugat dia. Digugat pasiennya, itu dokternya. Loh karena dia bilang, lo dokter, baru lulus, nggak punya izin praktek, kenapa lo lakukan itu? Dia bilang, I do Good Samaritan Law. Itu dibebasin sama pengadilan. Saya cuma bilang, dokter itu terbebas dari segala macam hukuman kali. Nah itu sebabnya undang-undang kita pun menunjukkan hal yang sama. Karena dalam undang-undang praktek kedokteran itu dibilang ada pasal yang bilang bahwa kalau dalam kondisi gawat darurat, setiap dokter wajib menolong orang itu, tidak boleh minta uang di muka, tidak boleh, Frankie.
sampai dibikin undang-undang. Berarti yang dilakukan dokter-dokter di tempat saya kemarin itu udah bener tuh dok. Sudah benar, sesuai dengan Good Samaritan Law dan sesuai dengan undang-undang praktek kedokteran. Itulah yang saya selalu himbau. Tapi kalau dokter udah diterangin gitu dia nggak melakukan itu, ya itu urusannya dia sendiri. Tapi sebenarnya seperti itulah Frankie. Iya, kemarin saya nggak Mestinya. ngeliat tuh satu hal yang istilahnya memperlambat pekerjaan mereka. Mereka tuh sibuk dengan segala macam tugas-tugasnya gitu ya. Dan tertangani, dan akhirnya saya liatin sih setelah ditanganin banyak yang bisa pada pulang lagi dok ya. Tapi sebenarnya saya mau buktiin satu dok sama dokter. Apa? Saya nggak pikun. Kan dokter bilang orang pikun itu lupa sama hal-hal yang baru, ingat sama hal-hal yang lama. Ya. Saya nggak pikun. Nama dokternya saya ingat, nama perawatnya saya ingat. Kemarin kamu baru minjam duit dari saya, kamu ingat gak? Kan itu kan cuma di mimpi dok. Kalau gak ingat berarti masih. Saya kalau minjam duit tuh cuma di mimpi doang dok. Saya nggak pernah pegang duit dok. Yang pegang duit mah bukan saya. Jadi kalau urusan bayar-bayar tuh urusannya kasir. Itu ngetes lagi. Dok, tapi saya mau nanya tuh, HNP itu sebenarnya singkatan apa dokter? Hernia nucleus pulposus. Oh. Hernia itu adalah sesuatu yang melejit keluar tempatnya. Nah, jadi gini. Oh, jadi kalau hernia itu satu hal yang melejit. Melejit dari tempat dipindah tempat ke tempat lain. Saya taunya cuma satu hernia dok. Apa? Turun berok. Katanya Iya. bahasa kerennya tuh dok. Tahu nggak? Kalau turun bro, kelihatannya apa? Jadi Nggak tiba-tiba kantong jakarnya itu jadi membesar. Kenapa membesar? Karena usus yang di perut tuh turun ke situ. Hernia berarti cuma buat laki-laki doang dokter? Itu hernia laki-laki yang turun usus turun ke kantong. Kantong zakar. Kalau perempuan usus keluarnya di sela paha nih. Lipat paha ini kan antara paha sama badan ada lipat kan. Dia nongol di tengahnya situ. Perempuan di situ. Tapi kalau laki-laki turunnya ke kantongnya. Orang kantongnya itu bisa segede bola begini Frankie. Karena ususnya keluar ke bawah. Bahaya nggak dok? Bisa mati. Oh bisa. Bisa mati. Itu karena usus Baik ke laki bawah. maupun perempuan ini dok ya? Ya. Usus turun ke bawah bisa kepencet. Ususnya nanti kepencet, pembuluh darahnya mati. Busuk. Bisa mati orangnya. Nah kalau yang kemarin HNP saya tuh HNP apaan tuh dok? Nah, HNP ini gini. Kamu tahu ya, kepala kita itu ditunjang oleh tulang dari ujung leher sini sampai ke tulang ekor. Ya. Total itu ada berapa tulang coba? 30 Bayangkan. lebih ya dok? 33. 33. Itu 33. Jadi ada 33 tulang. Yang paling atas nempel ke kepala. Terus 1, 2, 3 sampai 33 sampai tulang ekor di bawah. Oh. Nah, 33 itu antar satu tulang sama satu tulang, itu ada bantalannya, Frankie. Kenapa ada bantalannya? Kalau dia tuh lurus doang satu tulang, kamu nggak bisa bergerak. Iya. Nah, kalau kayak gitu kan kamu bisa gerak kanan, kiri, depan, bungkuk, segala macam itu. Yang penting nggak begini dok ya? Ya. Nah, itu tulang. Nah, bantalannya itu bentuknya benar-benar bantalan kayak kenyalnya seperti Kayak urat. gel ya gitu dok? Kayak keras. Keras? Bantalannya juga keras? Bantalan kalau keras itu kayak karet. Ya gini, gampangnya nih dok, kalau kita lewatin flyover tuh dok, ataupun kita tol layang nih dok, kan antara satu sesi sama satu sesinya lagi kan ada tengah-tengahnya tuh, ya, dikasih itu, bantalan kayak gitu dok. Ya? Nah, dia bantalan itu buat supaya dia bisa bergerak. Nah, pada deket bantalan itu keluar saraf, Frankie. Oke dok. Oke, ini kan 33, berarti bantalannya ada 22 kan? Ya. Ya 32 kan. Nah, dari setiap bantalan itu keluar saraf. Saraf ini ke sini, mulai dari sini, leher, dada, terus sampai pinggang, terus. Nah, terakhir bundel yang paling akhir itu ada bundel gede. Itu lari ke kaki kanan, kaki kiri. Oh. Jadi saraf tuh kanan kiri. Semua di bagian bawah tuh ada bundel-bundel saraf banyak tuh lari ke kaki semua. Ini karena pekerjaan saya supir akap nih dok. Jadi saya umpamakan gini, si tadi itu dok, apa dok? Diskus, bukan. namanya diskus. Ya apa tadi? Ganjelannya tadi dok? Ya itu namanya diskus atau itu namanya kalau di diskus. kendaraan itu namanya bossing dok. Bossing itu adalah karet keras yang ada fungsinya untuk nahan supaya nggak koplak-koplak gitu dok. Iya. Nah di situ itu gini, sebenarnya sih kan dia cuma ada di antara tulang. Tapi di situnya ada saraf kan. Nah karena satu dan lain hal, karena kita sering ngangkat berat,
bantalannya itu melejit keluar, Frankie, nonjol neken saraf. Kalau saraf yang ketekan saraf sensoris, sakit rasanya atau kebas. Kalau yang ketekan saraf motorik, lemes. Saya komplit. Nah, kalau dia nonjol ke kanan, kaki kanan kena. Nonjol ke kiri, kaki kiri kena. Nah, ya seperti itu. Nah, sekarang biasanya diawali dengan seperti kalau orang yang pertama pinggang yang di bagian daerahnya situ ya, sakit. Sakit, terus kemudian habis itu yang berikutnya apa? Pantat, betul. Pegel, seperti kayak ditonjok pantatnya kadang-kadang. Bisa lebih sakit lagi. Sakit banget itu, Dok. Nah, habis begitu ke paha. Habis ke paha kalau dia udah lebih ketekan lagi ke betis sampai ke kaki ke bawah. Tapi satu kaki doang. Nah, kalau kenanya di daerah pinggang, satu kaki yang kena. Tapi yang bahaya hernia nucleus pulposus itu, jadi bantalannya namanya nucleus pulposus. Nucleus tuh itu nama bantalannya. Kalau di leher itu bahaya, Frankie, karena ini cabang utama saraf ke bawah semua. Jadi kalau di sini kena, yang kena itu bukan cuma paha, tangan, separuh badan, sampai ke kaki gitu. Jadi seperti orang stroke. Tapi lama, ya betul. Seperti orang stroke. Betul. Tapi kalau dia di pinggang, kanannya kayak kamu. Bisa pinggang kanan, bisa pinggang kiri. Tapi yang bahaya adalah kalau dua-dua kena, lemesnya dua-dua kaki, Frankie. Oh, bisa juga tuh dua-dua. Bisa. Nah, itu cuma bisa ketahuan. Kenapa di ronsen dia bilang kemungkinan besar karena HNP dari gejalanya ya. Kalau mau tahu, mesti di CT scan. Oh, di CT scan ketahuan tuh. Oh, ini ada nonjol, terus ada saraf yang ketekan. Kelihatan saraf yang ditekan yang mana. Tapi kok, Dok, ini berangsur-angsur dia mulai nggak berasa lagi nih, Dok. Dan saya latih dari tadi pagi. Saya pakai alat treadmill saya pakai alat bodybuilder saya buat melatih kekuatan kaki lagi, Dok. Lumayan sekarang bisa istilahnya mulai ada tenaga sedikit. Karena begitu kamu udah kena serangan, kamu tidur, kan berarti berat badan tuh nggak neken diskus kan, agak kelonggar, dia masuk lagi, Frankie. Itulah yang bikin dia hilang. Nah, waktu dia ketekan, sarafnya bengkak. Itu yang bikin dia sakit berapa lama itu loh. Artinya saya nggak boleh banyak duduk nih, Dok ya. Iya. Harus banyak olahraga, Dok, supaya dia bisa ketarik-tarik. Iya. Kalau bisa kamu ditarik lagi. Serius bener kali, Dok ya. Saya tarik. Nggak, saya benar loh. Itu saya kadang-kadang kan ini. Di alat yang buat bodybuilder yang di rumahan tuh, Dok, kan ada tempat yang buat kita tarik-tarik gitu. Pada saat saya tarik-tarik dengan beban yang sangat berat di situ, kan mau nggak mau ini teregang. Itu lebih enteng badan saya. Dan satu ada juga alat olahraga yang kemudian kepala kita gini dia ketarik jadi ini memang itu bikin tarik. Dan makanya kalau orang HNP dokter tuh selalu ngajarin apa, berenang, Frankie. Ya, berenang itu akan membuat ininya dia ketarik. Nah, itu cuma jadi rilis. Kan berenang kemarin saya udah bilang, Dok, ada satu tempat yang nggak saya cari tempat yang bagus gitu karena kemarin sakit mata kan saya bilang sama dokter ya. Nah, Dok, tapi si HNP ini, Dok, ini bisa hilang nggak sih? Bisa hilang sendiri nggak? Nah, sekarang gini, HNP itu mulai dari derajat yang ringan sampai yang berat sekali. Saya punya satu teman, dokter gigi ya. Dia tiba-tiba mendadak kayak kamu gitu, sakit. Dan begitu sakit, saking hebatnya sakit, dia sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur. Berarti dia nggak praktik, Dok? Nggak, 3 bulan, Frankie. 3 bulan nggak bisa bangun aja nggak bisa. Bangun aja nggak bisa? Bangun aja nggak bisa. Tapi kemudian dia itu ya dengan dia baca, dia apa segala macam, kemudian dia berusaha dia ngobatin dia sendiri, terus dia pergi ke dokter segala macam, akhirnya sembuh. Nanti one day kita akan panggil dia tuh untuk menceritakan bagaimana dia bisa hilang dari itu. Jadi artinya orang yang HNP kalau yang berat itu bisa dia kemudian tidak bisa kerja apapun. Ya mungkin itu bagus, Dok, kita minta tolong bantu cerita. Karena gini, dia kemudian bisa tahu rahasianya dan kemudian bagaimana menghindarinya. Tahu nggak belajarnya dari mana, Frankie? Sama dokter Jaya. Dia datang ke saya, Jaya, gue pengen tahu nih sebenarnya yang namanya HNP itu bagaimana sih kejadiannya. Dia ikut otopsi sama saya. Dia lihatin strukturnya begini. Kemudian dia akhirnya dibikin foto-foto dan kemudian dia bikin ngajar. Dan ternyata dia bilang, dari hasilnya dia, seorang dokter gigi, ya, gara-gara pekerjaannya gampang menderita HNP. Kenapa? Salah posisi seperti kamu. Orang kalau dokter gigi, ini
meja pasien nih, ranjang pasien. Dia ada di satu sisi doang, dia nggak pernah ada dua sisi. Dan selalu dia begini. Kebayang nggak? 5 jam satu hari dia miring begini, maka ininya kan jadi nggak beres nih. Posisi nukleusnya bantalannya nggak beres. Dia gampang ini. Dan dia bilang kejadian angka HNP pada dokter gigi tinggi sekali. Tapi dokter nggak nakut-nakutin dokter gigi kan, dok? Loh enggak. Tapi juga maksudnya gini, saya kasih tahu ke mereka supaya mereka sadar bahwa mereka tuh harus belajar bagaimana caranya untuk mencegah itu, Frankie. Jadi kayak kamu harus belajar. Nah, untuk tahu. Jadi ada beberapa posisi yang nggak boleh kamu lakukan. Kalau ngangkat barang mesti begini. Kalau posisi mesti begini. Itu ada caranya. Dan satu, orang kalau mencegah HNP harus perkuat otot di sini. Saya kalau ngangkat barang ada caranya, dok. Gimana? Ilham, tolong bantuin angkatin, dok. Gitu, diangkat tuh jadi barang. Jadi penyakitnya langsung pindah ke Ilham. Dia masih muda, dok. Enggak, tapi benar. Makin lama tuh nukleus itu makin apa ya? Enggak begitu kuat kalau kita tua. Apalagi kalau otot-otot dalam kita, di dalam kita tuh ada ototnya, pergi. Otot tuh harus diperkuat. Nah, untuk memperkuatnya kamu harus pergi ke dokter rehab medik atau ke dokter olahraga. Spesialis olahraga. Minta diajari bagaimana caranya melakukan posisi-posisi tertentu supaya HNP nggak kambuh. Dok, rehab medik itu sama fisioterapi sama? Sama, tapi dokter. Ya, kemarin ketemu sama satu orang dokter rehab medik pas lagi makan di Rawamangun sama seorang dokter gigi. Ketemu sama dokter temennya dia. Enak, dok, ketemu dia, dok. Nah, itu dia. Makanya saya bilang, enggak gini, one day, karena HNP ini termasuk penyakit yang sering. Saya mau ngundang satu, ya, orang untuk ngomongin soal HNP itu, satu tuh si dokter gigi tadi, untuk menceritakan bagaimana caranya dia bisa sembuh. Berarti dia sembuh dan gak kamu-kamu lagi. Berarti dia punya metode caranya. Satunya, saya mau ngundang dokter spesialis rehab medik. Untuk minta diajari buat pemirsa-pemirsa kita nih. Kalau udah yang kena HNP, bagaimana cara untuk melakukan aktivitas tuh tanpa kecengklak seperti itu. Nah, kalau urusan ngundang-undang dokter, dok, saya percaya sama dokter Jaya. Tapi kalau ngundang jelangkung, saya nggak percaya sama dokter Jaya. Belum tentu bisa, dok. Soalnya dia datang nggak diundang, pulang nggak dianterin. Ya. Jadi itu penting, Frankie. Karena kenapa? Yang menderita HNP itu banyak sekali. Dan tahu, Frankie, kalau HNP itu sakit setengah mati. Banget. Saya ini sendiri adalah penderita HNP, Frankie. Wah. Saya penderita HNP. Mula-mula dikit, mula-mula ke pantat pegel. Saya bilang, kenapa nih pantat gue pegel di satu sisi? Lama-lama tuh pegel kayak ditonjok, Frankie, kayak ditonjok. Lama-lama ke paha sini. Lama-lama ke sini. Tapi saya nggak sempat sampai kayak kamu nih akut ya. Kalau saya pelan-pelan. Sampai sekali waktu tuh begitu dia udah parahnya, Frankie. Jalan nih di mall, jalan 10 menit, dia udah mulai pegal. Saya udah tahu. Langsung saya berhenti. Senderan. Jalan, senderan lagi. Kebayang nggak, Frankie? Banyak orang yang kemudian nggak bisa kerja gara-gara itu. Tapi dokternya saya sama, dok. Kalau jalan di mall tuh begitu, dok. 10 menit berhenti, 10 menit berhenti. Tapi kalau jalan di lapangan golf, dok, 4 jam juga nggak apa-apa, dok. Nggak, tapi gitu. Tapi yang paling parahnya apa? Saya pernah dapetin kondisi akut kayak gitu. Waktu pergi ke Bandung, Frankie. Bandung kan tempat wisata. Wisata ini jauh naik ke atas. Di atas tiba-tiba sakit. Jalan sedikit sakit. 5 menit sakit. Akhirnya terpaksa kontak. Bawa kursi roda ke atas. Di kursi roda saya. Nah, habis begitu tuh nggak? Habis begitu saya lakukan apa? Saya pergi ke rehab medis. Rehab medis itu diapain, Frankie? Kamu tahu nggak? Di rumah sakit. Pertama diagnosis dulu nih yang kayak kamu nih. Untuk diagnosisnya benar ya. Kalau kamu itu CT scan atau MRI. Ketahuan tuh di mana nukleus pulposus yang jendol. Di L berapa? Ini kan ada lumbal nih pinggang. L1, L2, L3. Dikasih L sekian. Nah, udah tahu begitu sama dokternya diobatin. Ada berapa metode untuk melakukan terapi. Pertama, kalau dokter bedah, dia bilang dibedah. Nah, ini saya kasih tahu aja, supaya jangan kaget kalau dokter bilang di bedah. Itu memang betul, memang dokter spesialis bedah, ortopedi akan suruh dia bedah. Terus dilakukan apa? Diganjel, Frankie, pakai besi, supaya ini tuh jangan begini loh. Tulang sama tulang tuh jangan satu. Dan beradu. Diganjel. Nah, itu diganjel sama itu. Jadi pasang besi. Nah,
Tapi operasi itu kalau dilakukan orang yang jago, it's no problem. Operasi besar itu. Karena dibobok tulangnya. Operasi besar. Tapi kalau misalnya nggak yakin sama dokternya, kurang mahir, habis selesai operasi bisa jadi dia lumpuh, Franky. Nah, makanya dok, kalau saya mah itu satu. Yang kedua, kalau kita bilang kita nggak mau bedah, maka biasanya akan dikirim ke rehab medik. Nah, di rehab medik diapain? Coba tebak. Disuruh olahraga dok? Enggak, rehab medik kan dia harus obatin, Franky. Kalau lagi sakit diobatin. Diobatinnya dikasih listrik. Kasih listrik, Franky. Cenut gitu. Nggak, karena itu kan saraf. Di listrik, cerut. Gitu. Jadi ditaruh di listrik. Jadi kita suruh baring, tengkurap, di listrik, gerut. Selesai biasanya habis itu hilang sakitnya. Listrik. Yang kedua, habis di listrik apa? Di shock pakai USG. Jadi di shock, di ituin. Yang ketiga dipanasin, Franky. Dikasih sinar yang panas, anget, untuk mengurangi peradangan sehingga rasa sakitnya hilang. Itu yang dilakukan. Nah, itu biasanya satu seri 5 kali misalnya, setiap 2 hari sekali atau sehari sekali datang dilakukan 3 terapi itu. Di listrik, disetrum, sama dipanasin. Itulah caranya mereka. Nah, selesai itu terus diajarin lah sama mereka bagaimana supaya nggak kecengklok lagi. Bagaimana caranya melakukan aktivitas tuh, kalau dokter yang teliti gitu. Jadi supaya dia nggak kambuh lagi. Nah, itu satu. Saya udah coba itu. Sembuh, Franky. Tapi saya cuma ngomong, itu menjawab pertanyaan kamu tadi. Apakah HNP kambuh? Bisa kambuh-kambuhan, Franky. Nah, sekarang saya mau nanya. Kamu terakhir HNP kapan? Kemarin. Bukan, yang sebelum kemarin. Sering, dok. Saya tuh Nah, kalau sering kamunya bandel. Kamu kenapa? Kamu nggak belajar ke dokter, bersih ke rehab medis, belajar sama mereka. Sering. Saya tuh kalau waktu 2 tahun kemarin saya ke Jepang, dok ya. Ketinggalan sama rombongan turnya. Iyalah. Nggak bisa jalan. Bukan cuma nggak bisa jalan, kadang-kadang bukan nggak bisa jalan, bangun aja nggak bisa. Itu kayak teman saya tidur aja bareng 3 bulan, bayangin nggak 3 bulan tidur. Nah, jadi orang yang sakit HNP harus berobat, Franky. Nah, sekarang pertanyaannya berobatnya kemana? Ke dokter spesialis apa? Aduh, dok. Yang jelas sih kalau tadi dokter bilang saya mesti dioperasi segala macam, dok. Kalau bahasa yang kerennya, dok, bahasa gaulnya tuh, dok ya, kamsyah. Tuh enggak. Kalau kamu nggak dia kan namanya dokter nggak pernah maksa pasien. Iya. Dia ngomong begini. Gimana supaya nggak kambuh lagi? Ya mesti dioperasi. Benar keahlian dia operasi kan? Dokter jangan sering-sering bilang operasi, dok, mau pingsan nih, dok. Nggak itu. Baginya ke dokter saraf atau bedah saraf. Cari spesialisnya itu. Kalau HNP mestinya kemarin setelah dari UGD kamu dikasih rujukan ke bedah saraf atau ke saraf. Dulu saya pernah ke dokter saraf ya. Akhirnya dia bilang apa? Diduga saya menderita penyakit yang cukup keren namanya, dok. Apa? Parkinson. Wah, kalau Parkinson gemeteran. Pasti dong. Kan keren, dok, di tangan saya, dok. Nah, itu jadi mestinya kamu itu karena untuk berobat lebih lanjut. Karena kalau enggak kamu kambuh terus. Ya, dok. Nah, sekarang itu satu. Bedah saraf atau saraf mestinya. Yang kedua, dikirim ke rehab medis. Kalau rehab medis itu selain ngobati sakitnya pada waktu sakit, dia itu mencegah kamu supaya kamu nggak sakit lagi. Dia akan ajari kamu bagaimana caranya beraktivitas sehari-hari supaya itu nggak kambuh. Itulah gunanya dokter rehab medik. Rehab medik tapi ngobatin ya. Tapi kalau kamu sudah nggak sakit lagi, bisa juga ke dokter spesialis olahraga. Nah, spesialis olahraga ngajarin kamu bagaimana olahraga apa yang bisa dipakai untuk membuat kamu nggak sakit HNP lagi. Nah, yang terakhir nih, saya kasih tahu supaya kamu tahu gambaran HNP keseluruhan. Iya dong. Bedah. Kalau dokter saraf, dia kasih obat. Dokter bedah saraf ngasih obat atau operasi. Rehab medik mengajarkan kamu bagaimana caranya untuk menyembuhkan yang sekarang dan mencegah supaya kamu nggak itu. Tapi kalau ini semua udah lewat, nggak sakit lagi, kamu pergi ke dokter spesialis olahraga, minta diajari bagaimana olahraga yang bisa memperkuat otot panggul. Nah, yang berikutnya adalah kamu pergi ke akupunktur. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya udah ngalami, Franky, sakit ke dokter saraf.
ke dokter bedah saraf, disuruh operasi, saya nggak mau. Ke rehab medik, saya udah obatin sembuh. Seminggu, 2 minggu, nggak lama, 1 bulan, kambuh lagi, balik lagi, begitu lagi, ulang. Sampai terakhir dia bilang, akupunktur aja katanya. Jadi kebetulan ada dokter rehab medik di satu rumah sakit yang juga jago akupunktur. Saya di rehab medik, dikasih listrik, dikasih ultrasound, sama dipanasin, sama akupunktur. Sembuhnya lebih lama, tapi tetap aja kambuh lagi, Frankie. Kalau dia udah kebiasaan serangan lebih sering. Akhirnya saya bilang, aduh gimana nih? Sampai akhirnya saya ketemu sama dokter yang jago akupunktur. Jago. Akupunktur dengan cara akupunktur dan rehab medis, itu dia masih kambuh-kambuhan. Walaupun dia waktu itu hilang. Tapi biar bertahannya berapa minggu lah. Akhirnya saya ketemu satu dokter yang begitu saya ajak ngomongnya, itu mah gampang katanya. Akupunktur sekali, 2 kali nggak pernah kambuh. Udah bertahun-tahun lagi. Nanti saya mau ikutin tuh dokter yang nanti dokter sebutin tuh. Satu lagi nih terakhir ini yang non medis. Pergi ke orang belajar berenang lagi. Belajar berenang. Ya, karena berenang itu salah satu adalah terapi untuk HNP. Oke, jadi yang 2 terakhir itu masuk akal lah buat saya, Dok. Kalau berenang saya masih bisa berenang. Kalau di akupuntur saya juga oke lah, pernah ya. Tapi kalau yang tadi yang pertama itu, Dok, dokter cerita aja deh, saya mau pingsan tuh, Dok. Enggak apa-apa. Tapi dia adalah orang yang paling jago. Karena pada suatu saat ada satu titik, nggak bisa diapa-apain. Bedah lah, Frankie. Cuman harus dengan dokter bedah yang memang betul jago. Nah, masalah gini, Dok. Ini ada satu cerita nih, Dok. Ada satu cerita nih. Saya nggak bilang dokter bedah deh. Tapi dokter ahli dah. Nanganin bedah tapi bukan bedah yang kayak gitu-gitu kan. Anggaplah misalkan bedah kumis lah, Dok ya. Iya. Kan nggak ada dokter bedah kumis. Ini dokter ini punya pengalaman kegagalannya cuma 1% gagal bedah kumis, Dok. Orang kan pasti ke dokter itu terus, Dok. Udah bayarnya mahal ke dokter bedah kumis gitu kan. Datanglah seorang yang kumisnya tuh pengen dibedah. Dok, saya ke dokter ini karena dokter katanya reputasinya bagus. Cuman 1% gagalannya. Berarti saya aman, Dok ya? Ya sebenarnya sih saya cuma 1% gagalnya. Cuman saya udah operasi tadi 99% katanya, 99 orang. Kamu yang ke 100 katanya. Gitu. Nah, ada satu hal lagi nih, Dok, yang saya mau tanya sama dokter. Kita laki-laki kan sering taruh dompet di celana belakang, kantong celana. Itu salah satu bisa pemicu, Frankie. Karena kenapa? Kalau dompet, apalagi kalau isinya tebal, Frankie, itu membuat panggul kamu tuh miring waktu duduk. Saya kebetulan gini, believe it or not, Dok ya. Saya pernah dapat satu cerita. Kalau kita pakai dompet, itu harus kanan kiri. Ya, jangan ditaruh di gitu, di pantat itu nggak boleh taruh dompet. Nah, kalau kamu mau punya dompet, isinya banyak, titip ke saya. itu cara paling aman, Frankie, daripada kamu HNP kan. Nah, ini kenapa kanan kiri, Dok? Itu satu kode. Apa? Satu kode di mana di terminal tertentu di Jakarta yang banyak yang punya keahlian nyopet gitu, Dok. Kode sesama copet itu kodenya pakai 2 dompet di belakang. Jadi kalau kita pakai kata-kata, Frankie. Apa, Dok? Kalau saya dulu waktu kuliah kan naik bus kan. Kalau dia udah mulai dia masuk gitu, bisikin aja. Mas, bola jangan dibolain, Mas. Dia udah tahu itu kodenya itu, Frankie. Itu. Jadi kalau pakai kode, kalau kita pakai 2 dompet aman tuh, nggak ada grepe-grepe dah ya. Ada satu lagi, Frankie. Kode lagi. Apa, Dok? Kamu pakai baju putih, celana putih, sepatu putih. Tukang es tuh mah, tukang es krim dari es Bukan, itu ada kode yang begitu. Kalau gitu dideketin sama orang. Kalau baju putih, tangan panjang, celananya hitam, pakai dasi merah, itu udah ketahuan, Dok. Apaan tuh? Ada tuh orang yang pakai seragam itu, Dok. Nah, tapi kalau putih semua itu tanda loh, Frankie. Nah, ini, Dok. Jadi jangan pernah gitu. Tapi kalau di kita ya, di kita nih di kedokteran, kita punya satu dosen yang seperti itu. Tapi bukan gara-gara dia begitu, Frankie. Bukan tanda. Emang dari sejak dia mahasiswa sampai dia jadi dokter, sampai jadi profesor, pakai pakaian gitu. Profesor Slamet.
Ya, semua orang udah tahu. Kalau putih-putih itu Slamet Imam Santoso SIS. Iya. Itu terkenal. Dan dia itu adalah profesor yang sangat hebat, saraf. Tapi dia spesialis jiwa juga. Dan dia juga adalah pendiri psikologi, Fakultas Psikologi UI. Nah, itu kebetulan Dok. 2 anak beliau itu adalah guru saya, dosen saya di matematik UI. Saya yang satu perempuan kan yang ahli biologi. Biologi nggak? Bun. Nah, kali Bun ini Estru Mariati ya. Pak Suryadi Slamet, satu lagi Pak Sumantri Slamet. Itu dosen-dosen saya yang saya hormati lah gitu. Kalau salah satu adiknya dia itu salah satu senior saya di forensik. Siapa Dok? Ada Slamet Imam Santoso juga itu namanya dia ini senior saya. Tapi yang jelas saya sama dokter nih Dok, kita harus mengikuti satu moto. Apa moto? Sesama penderita HNP dilarang saling mendahului. Itu kan kalau zaman dulu di bis kota di belakang tuh ada sesama bis kota dilarang saling mendahului. Jadi HNP itu ya di kalangan kedokteran itu termasuk satu penyakit yang memang sangat sering diderita orang, tapi orang nggak pernah tuntas karena dia pikir ini biasa udah sembuh udah, tanpa dia tahu bahwa itu bisa berulang lagi. Tapi dari segi ketenaga kerjaan, Frankie, itu sangat mengganggu efisiensi kerja. Kebayang nggak kalau orang HNP seperti itu, dia pasti berhenti kerja kerjanya. Tahan, Dok. Nggak tahan. Nah tapi Dok itu kan tadi barusan saya sebutin baru satu tuh Dok, pencetus kemungkinan terjadi HNP, yaitu pakai dompet, naruh dompet di itu belakang. kedua, Frankie. Yang pertama itu adalah ngajak jalan-jalan si Mola. Makanya orang lain jangan ngajak jalan-jalan, itu anjing kamu bukan anjing dia. Itu bisa. Satu lagi, Frankie, itu ke satu. Yang kedua itu dompet. Yang ketiga itu gendong istri, Frankie. Apalagi kalau istrinya udah overweight. HNP, Frankie. Ya, Dok, kalau gendong istri mah Dok, ya kita mesti sadar diri Dok. Loh, siapa tahu mau menunjukkan kekuatan. Kalau kamu bawa bodinya kayak Aderai, wah mau nunjukin nih gue kuat nih gitu loh. Istri diangkat gitu, Frankie. Orang yang badannya besar, belum pasti dia punya kekuatan yang besar tuh Dok. Oh iya. Yang saya ngelihat kenapa? Ya, kalau kita ke Amerika nih Dok ya, itu orang-orang dari negeri Meksiko yang merantau di daerah California, badannya nggak beda jauh sama kita Dok. Tapi itu manggul barang gede-gede, berat-berat. Satu orang. Itu masalahnya dia punya otot pinggangnya itu udah terlatih, Frankie. Jadi HNP itu kuncinya adalah bukan otot sini yang kuat, tapi otot panggul yang kuat. Dan itu bisa dilatih. Latihnya kemana? Ke dokter olahraga. Ke dokter rehab medik. Dia yang bisa ngatur itu. Tapi Dok, pencetus HNP apalagi sih Dok selain taruh dompetnya salah? Ngangkat barang salah caranya. Barang salah. Cara ngangkat barangnya salah. Bangun tidur salah. Kamu bangun tidur tuh kalau salah caranya. Nah itulah nanti kita tanya ahlinya. Saya bangun tidur yang saya lakukan pertama satu Dok. Apa? Melek. Nggak, tapi waktu bangkit dari tempat tidur sampai kita turun ke tanah itu ada caranya, Frankie. Makanya itu kalau caranya benar, kalau orang sih nggak punya kecenderungan HNP sih no problem. Tapi kalau dia punya kecenderungan itu bisa. Ya ada satu petunjuk katanya Dok. Bangun tidur itu kita jangan langsung istilah badan kita naik ke atas, tapi ke samping Dok ya. Lebih benar ya. Ke samping, terus kakinya dikeluarin keluar, menjuntai, baru dia bangun nyamping begitu. Itu yang benar. Yang paling parah tuh angkat barang. Makanya orang kalau udah merasa bahwa umurnya 40-an, jangan angkat barang yang berat-berat lah. Dicicil. Tapi kalau mau angkat pun tidak masalah, tapi caranya yang benar. Nah caranya yang benar itu yang kita harus pelajari. Tapi saya mau protes sama dokter. Kan tadi dokter bilang bangun tidur ke samping, terus kakinya diturunin kan? Nah kalau kamar tidurnya tuh pas-pasan sama kasurnya Dok, kanan sebelah kiri tembok, sebelah kanan tembok, gimana mau diturunin Dok? Gitu. Artinya nggak usah diturunin Dok. Mungkin istilahnya dengan cara semacam kayak orang sholat Dok ya. Begitu dulu ya. Jadi jangan langsung. Ya nanti kita tanya sama orang itulah dokter ahli olahraga. Saya ada temen juga yang bisa cari itu urusan dokter dah. Oke, jadi si HNP ini Dok, penyetusnya tuh banyak ya dari kelakuan kita, pola kita bekerja ya. Ngangkat cucu juga, Frankie. Kan ada orang yang sedang gemes sama cucu gitu.
cucunya udah mulai gemuk-gemuk gitu diangkat-angkat. Nah, itu bisa kena tuh. Angkat barang yang berat-berat. Terus itu tadi perubahan posisi yang mendadak. Tapi jangan lupa satu posisi yang dikerjakan berulang-ulang seperti dokter gigi itu juga bisa menyetuskan. Nah, kalau udah seperti itu, itunya P2K, P3K-nya gimana? Ya itu yang kemarin kayak kamu. Ke rumah sakit. Minum obat anti sakit. Oh, betul. Minum obat anti sakit yang aman. Yang aman itu makanya yang saya kasih itu ibuprofen itu tuh paling aman. Habis makan gitu, kalau itu nggak mempan, ya mesti ke rumah sakit lah. Karena kadang-kadang mungkin dia perlu pengobatan lebih lanjut gitu loh. Tapi ada satu yang saya garis bawahin tuh dok, dari pernyataan dokter. Artinya pekerjaan yang berlaku berulang-ulang. Ya. Dan potensi salah posisi. Ya, betul. Itu yang sangat bisa pengaruh terhadap timbulnya HNP. Tapi HNP itu bisa dicegah kalau kita berenang, olahraga yang bisa memperpanjang itu loh, bisa ada peregangan di daerah tulang belakang. Pantesan ya dok ya. Nah HNP apa? Kalau kamu olahraga HNP jangan sekali-sekali kamu olahraga angkat besi, Frankie. Angkat berat maksud dokter? Iya, angkat berat jadilah Frankie itu. Bisa habis ini bisa gelepak Frankie. Kalau angkat besi sih tadi juga saya angkat besi dok. Tapi saya setuju sama dokter dok, bahwa berenang itu tidak untuk mengobati HNP karena nggak ada ikan yang HNP. Dia berenang tiap hari dok. Ya tapi yang paling bagus buat HNP itu adalah berenang itu gaya kodok. Gaya kodok karena kaki dilempar ke sana kiri. Jadi itu akan meregang gitu. Nah, cuman gaya kodok juga kan kadang-kadang orang tuh suka banyak yang salah tuh dok. Ya makanya saya bilang belajar berenang ke orang ahli berenang. Supaya berenang yang bener gitu loh. Karena kalau berenangnya nggak bener juga sama aja. Saya cuma bisa 2 gaya, crawl sama gaya kodok. Satu lagi Frankie, lupa, gaya batu. Gaya batu. Ini kalau buat ngerjain orang, saya pernah ngerjain orang dok. Saya ngerjain orang yang belum pernah belajar berenang, saya bilang, kan dia tahu saya bisa berenang. Saya bilang gaya anjing dok. Gimana? Tangannya begini, kakinya kayak anjing gitu, lidahnya dijulurin. Dikerjain itu dok. Saudara saya yang lain tuh pada ngeledek, bilang, kamu belajar sama siapa? Itu sama Frank. Itu bisa lewat di Selat Inggris tuh Frank. Dari Eropa ke Inggris itu Frank. Parah tuh. Yang saya nggak sangka tuh apa? Saya bercanda begitu, dikerjain sama dia dengan itu gaya. Nah itu kelebihan kamu tuh. Kamu bercanda tapi nggak kelihatan itu. Nah, itu. Jadi ya orang-orang kena prank. Oke dok, ya mudah-mudahan dokter nanti bisa mengundang kawan-kawan dokter yang kompeten ngomong. Bisa bagus buat pembicaranya bagus karena kenapa ini sesuatu yang banyak diderita orang gitu. Oh iya. Satu lagi dok, apa akibatnya kalau saya kemudian cuman kayak kemarin dilakukan suatu pemijatan? Iya pemijatan satu. Pemijatan tuh kadang-kadang kalau dipijat-pijat, apalagi kalau cuma bukan sama yang ahlinya ya, dipijat itu cuma memindahkan sakit. Itu kan ada namanya sakit itu gini. Kalau kita punya sakit di sini, dibikin sakit di sini, yang ini akan terlupakan Frankie. Kalau yang ini lebih sakit. Oh. Jadi dia memindahkan rasa sakit itu dan kemudian ini nggak berasa, tapi penyakitnya nggak sembuh. Makanya tadi dokter ngomong pertama dok ya, lebih sakit mana daripada sakit putus cinta. Nah, kalau itu lebih sakit. Sama sakit gigi, sakitan mana Frank? Kamu pernah sakit gigi kan? Tergantung judul lagunya dok. Maggie Z ya tapi. Enggak, tapi itu memang, tapi cuma satu hal ya. Kalau orang yang HNP, kalau dia didiagnosis sampai, saya bilang HNP itu didiagnosis dengan CT scan, MRI. Nggak bisa dengan ronsen biasa. Ronsen biasa cuma perkirakan aja doang. Perkiraan, diduga. Tapi nanti memastikan tuh dokter saraf atau bedah saraf. Nah setelah mereka memastikan, mereka akan kasih alternatif terapi. Tergantung kamu, jadi kamu nggak usah takut ke bedah saraf juga. Kalau dia bilang, ini satu alternatif operasi, kalau operasi selesai lah. Tapi kalau kedua, kalau saya nggak mau operasi gimana? Nanti dia akan tunjukin, pergi ke dokter saraf. Atau pergi ke rehab medik, ke dokteran ini, gini-gini. Jadi ada banyak sekali terapi. Ada dokternya semua ada dok ya? Ada. Nanti tinggal di orangnya mah. Tapi yang penting diagnosis dulu. Jadi yang paling salah adalah kalau kemarin kejadian, kamu nggak nanya ke saya,
Terus kamu bawa ke tukang urut, penyakitnya kagak sembuh nih, urutnya itu juga belum tentu benar gitu loh. Jadi akhirnya ini nggak tuntas. Kalau dibawa ke tukang urut terus tuh dok, saya kemungkinan hari ini adanya di mejanya dokter. Diformalin. Udah nggak tahan dok, kemarin tuh benar-benar tuh istilahnya nggak ada orang yang meninggal gara-gara sakit, Frankie. Nggak ada ya? Nggak ada, pingsan paling. Kalau udah pingsan? Nggak apa-apa, bangun lagi. Nanti dok, bikin satu episode ya. Pingsan tuh bagaimana sih dok? Karena saya juga penasaran tuh, pingsan tuh apa? Oke dok, apalagi nih dok yang bisa dokter sharing dok buat si orang yang kayak tadi HNP, kita salah sebagai awam kita kan salah duga. Kita pasti mikirnya cuma kesleo nih dok ya. Jadi tadi dokter udah bilang jangan anggap sepele bahwa itu cukup sekedar diurut atau dipijit. Apalagi kayak kamu ceritanya habis gitu dia bilang nih kakinya terus tiba-tiba kebas. Ya karena kan itu bisa aja stroke kan. Kalau stroke kan nggak bisa diobati sama dukan urut, Frankie. Terus kalau dia bilang dingin kakinya berarti pembuluh darahnya mungkin ada yang kesumbet. Nah itu mesti depan dokter. Jadi jangan sampai salah. Tadi kebetulan gini Frankie. Ada orang yang nanya ke saya. Nih barusan tadi pagi. Dok, ada saudara saya. Saya bilang, saudara saya, dia istrinya selingkuh. Istrinya selingkuh. Kemudian habis begitu dia cerai lah istrinya. Tapi sama istrinya itu dikasih dikasih guna-guna. Habis begitu dia rada-rada error otaknya. Suka ngoceh-ngoceh segala macam. Tapi segala macam semuanya yang lain tuh beres. Artinya dia masih tahu makanan enak, masih bisa komunikasi sama orang gitu. Tapi kadang-kadang suka ngoceh-ngoceh. Jadi istrinya tuh dicerai nggak rela tuh dok. Sakit hati kalau digituin. Jadi cinta ditolak, dukun bertindak nih dok. Iya. Dan itu udah berlangsung 30 tahun lebih, Frankie. 30 tahun. Dia masih ngaco-ngaco gitu. Sama dia diobatin ke dokter. Sama dokter dia bilang ini stres, dikasih obat stres. Begini-gini. Terus ada episode gini kata dokter jiwa, sakit jiwa segala macam, bolak-balik. Masih seperti itu, nggak baik-baik. Gimana sarannya? Saya bilang begini ya, sebagai seorang yang dengar cerita kayak begituan, itu sama aja kayak gini, Frankie. Kita dapat ada orang gejala usus buntu, pergi ke dukun, diurut mati lah, Frankie. Mati, pecah. Karena itu udah salah itu. Nah sekarang saya bilang ke dia gini, sekarang ini kamu nggak gila, tapi saya udah kesel sama kamu. Saya mau bikin kamu jadi gila. Saya teleponin rumah sakit jiwa. Itu teman saya tuh di rumah dia gila. Datanglah orang kemudian pakai mobil ambulan. Suka ngomong sama petugas. Enggak ngomong. Enggak suka ngomong bener gitu kan ya? Enggak. Ya pokoknya saya cuma bilang nih ada saudara saya gila. Datanglah orang rombongan beberapa perawat kan, tahu orang gila kan suka ngamuk kan. Datang kemudian. Tanggap pasiennya mana? Yang ini. Kamu dipanggil. Nah, kamu sebagai orang yang tidak gila didatengin sama 3 perawat. Terus kemudian digotong dibawa ke dalam mobil. Kamu ngamuk nggak? Saya nggak gila. Terus dokternya bilang, itu orang gila selalu kagak sadar kalau dia gila. Ngamuk-ngamuk kan? Waktu diangkat mungkin dia mukul-mukul gila tuh. Betul kan gila? Habisnya disuntik sama Valium. Lemes kan? Sampai di rumah sakit jiwa diajakin ngomong, makanya ngaco saya tidak gila. No, tidak sadar dia gila. Dirawat di rumah sakit jiwa. Jadi gila bener nggak? Bisa. Ya. Jadi ya nggak, saya cuma bilang dirawatnya jangan, itu bisa salah kalau kita salah tempat. Orang HNP jangan dibawa ke dukun urut, itu adalah urusan saraf, urusan dokter. Tapi kalau cuman sekedar gila nggak apa-apa dok. Yang penting jangan goblok. Terus dia bilang, jadi gimana? Ya saya bilang salah di awal. Kalau udah tahu cuman kayak begitu, urusannya dukun, yang dikirim dukun ke dokter. Dokter bilang ini, dokter punya 1001 obat untuk ngobatin orang yang punya gejala gitu. Tapi kalau kamu tahu itu adalah karena dukun, dibawa aja ke ustadz, saya bilang. Sama ustadz didoa-doain bisa sembuh. Mungkin. Saya tidak tahu. Tapi maksudnya, kalau di awal kita salah, jadinya salah, Frankie. 30 tahun nggak main-main, dok. Ya saya nggak tahu, tapi itu sih cuman pandangan saya. Saya bilang, nah kalau 30 tahun baru ngomong ke saya, tapi kalau di awal, kalau saya bilang, lihat ini nggak ada kegawatan ya, bukan urusan dokter, urusan si
Orang barangkali dicari dukun-dukun santet yang lain gitu loh, biar dilawan gitu loh barangkali. Loh iya dong. Dokter jadi nanti dokter aja metafisik yang belajar. Lo enggak maksudnya saya dokter itu ngurusin urusan kedokteran. Nah kalau pada saat kamu HNP gitu dikirim ke tempat yang bukan kedokteran kan jadi salah, Frankie. Maksud saya gitu, kita masing-masing jadi tidak saling ganggu lah. Ya dong. Jangan kita pokoknya ke salah tempat dok ya. Mau makan datangnya kemana dok? Ke stasiun. Iya jangan salah tempat lah di awalnya kayak gitu lah. Ya udah dok. Jadi ya mudah-mudahan nanti dokter bisa dok ya undang teman dokter yang lebih punya pengalaman dibanding saya yang sekedar cuma ngalamin 3 jam 10 menit di Carolus. Dan ini tujuan saya ngomong di sini supaya jangan sampai ada yang kemudian salah ambil tempat seperti dari dokter Jaya. Karena resikonya lebih berat dok ya. Baik dok, thank you dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!